Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukses, salam bahagia buat kita semua ya. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tips, tentang trik dan cara-cara servis laptop. Teman-teman, di sini ada satu unit laptop Lenovo IdeaPad 130 strip 14 IKB i3 Gen 8 dengan kasus atau keluhan mati total. Seperti biasa ya teman-teman ya. Sebelum kita melakukan pengecekan di bagian mainboard, terlebih dahulu kita akan coba ya, apa sesuai dengan keluhan seperti yang sudah dikatakan sama pemilik dari laptop ini atau yang bawa laptop ini ya. Ini kita masukin charger dan ternyata benar teman-teman ya, tidak ada respon sama sekali. Nah, sekarang saatnya kita akan lakukan pengecekan di bagian mainboard. Namun sebelumnya kita akan bongkar cover belakang terlebih dahulu teman-teman. Setelah selesai kita bongkar casing atau cover bawahnya ya, cover belakangnya ini. Lalu kita lepaskan baterainya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya saat kita lakukan pengecekan nanti tidak ada konslet. Biasakan seperti ini ya teman-teman ya. Setiap kita akan melakukan tindakan apapun yang berhubungan dengan mainboard atau motherboard laptop ini ya, usahakan jangan ada strum dulu ya, kecuali sengaja kita akan ukur tegangan. Sekarang kita akan lakukan pengukuran ya teman-teman ya. Karena laptop ini mati total, kita akan ukur tanpa tegangan dulu ya teman-teman ya. Kita akan ukur dulu bagian 19 voltnya atau bagian jalur utamanya atau bagian VIN-nya ini. Sepertinya ada short di bagian VIN-nya teman-teman. Short teman-teman, short jalur VIN ya, jalur tegangan utamanya. Setelah saya amati dan saya perhatikan fisik dari mainboard ini, sepertinya ada yang hangus. Bisa kita lihat ada yang hangus terbakar teman-teman. Di sini ada dua kapasitor teman-teman. Ini satu jalur ya. Namun sepertinya hanya satu yang terbakar. Ini saya kasih tahu sama teman saya ya, yang bawa laptop ini, karena sebenarnya servis ini ditunggu. Ini adalah klien saya, bisa dibilang langganan ya, karena setiap servis pasti dibawanya ke tempat sini teman-teman. Dan kata dia mau difoto dulu yang kebakar ini ya, untuk dikirim ke customernya, untuk memberitahu bahwa keadaan laptopnya seperti ini. Sekarang kita akan lepaskan dulu kapasitor yang hangus tadi ya. Yang hangus satu teman-teman, yang satu sepertinya masih mulus nih, seperti ini teman-teman ya. Ini yang hangus, yang sampai meletus kebakar, bisa kita perhatikan ya. Oke, sekarang baru kita akan ukur ya, apa benar hanya ini yang short ya, yang membuat laptop ini atau membuat jalur VIN-nya itu jadi short. Apakah hanya kapasitor itu aja? Tapi sepertinya bentar teman-teman, masih short teman-teman. Yang hangus udah saya lepaskan dan saya buang ya. Sekarang coba kita akan lepaskan yang satunya lagi ya, yang sampingnya itu, karena ini adalah berdempetan atau berdampingan dan ini juga satu jalur teman-teman. Kita akan lepaskan juga. Setelah saya lepaskan juga kapasitor yang di sampingnya tadi ya teman-teman, sekarang kita akan coba ukur lagi apakah masih short atau tidak. Dan sepertinya sudah sembuh teman-teman shortnya ya. Bisa kita lihat, ini saya ukur di jalur VIN-nya. Nah, nilainya sudah 365 ya, itu artinya shortnya sudah sembuh teman-teman. Berhubung shortnya sudah ketemu, sekarang kita akan ngopi dulu teman-teman. Mari kita ngopi teman-teman. Setelah kita pause sebentar tadi ya, istirahat sebentar, ngopi, rokok ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman. Sebelum kita pasang kapasitor yang bagus ya teman-teman, ini karena
bekas kebakar atau bekas hangus, dan kebetulan mainboardnya pun ikut hangus teman-teman. Kita akan rapikan dulu ya solderannya, supaya nanti saat kita pasang kapasitornya bisa langsung nempel ya di mainboardnya ini ya. Kita kasih timah. Oke, sekarang kita akan ganti kapasitor yang bagus. Kita cari di komperan aja ini ya, banyak ya. Kalau kapasitor ini nggak perlu baru ya teman-teman ya, copotan-copotan juga banyak teman-teman, lagi kapasitor yang seperti ini ya. Kita carikan kapasitor yang jalurnya sama ya, di jalur 19 voltnya ini ya. Selesai pasang kapasitornya teman-teman ya. Kita rapikan dulu solderannya ya. Kita tambahin timah supaya nempelnya merekat dengan kuat ya teman-teman ya. Kalau bisa cara pasang C-nya atau kapasitornya ini jangan miring ya, jangan miring-miring, dan harus nempel ya, nempel dari 12 sisi ya. Ujung kapasitor ini harus nempel ke mainboardnya ini. Oke, sekarang kita akan coba teman-teman, tapi sebelumnya kita akan ukur dulu bagian adaptornya ini ya. Yakinkan bahwa adaptor ini ada tegangannya ya. Tuh, tegangan 19 voltnya atau tegangan dari adaptor ini pastikan ada. Ini 20 volt teman-teman ya. Sekarang kita akan coba colokin dan kita nyalakan. Nah, sepertinya nyala teman-teman. Powernya sudah ada. Nah, alhamdulillah sudah bisa tampil teman-teman ya. Bisa kita lihat laptopnya sudah tampil. Tapi apakah ini sudah selesai? Belum teman-teman ya, karena tadi baru kita cek bagian 19 voltnya ya, baru sembuh 19 voltnya. Setiap ada short di bagian jalur tegangan utamanya ini, jalur utamanya ya, atau VIN-nya, kita jangan lupa kita harus ukur juga bagian ADP-nya ya. ADP FET-nya ini karena ini sering short juga ya, ikut short ya, ikut lolos dia. Walaupun dia sudah nyala, andaikan ADP-nya short lalu kita nggak ganti ya, itu nanti bakal tidak bisa charging teman-teman ya. Ada masalah di bagian chargernya. Makanya sekarang kita akan bongkar dulu mainboardnya ini, baru kita akan cek bagian ADP-nya teman-teman. Nih sudah kita lepaskan mainboardnya. Nih sebelah sini teman-teman ya, ADP-nya atau gerbang utamanya, gerbang pertamanya teman-teman. Kita akan coba ukur pakai mode buzzer aja ya. Tuh scan shot teman-teman ya, bisa dilihat ya. Ini kalau nggak diganti nanti bakal ada masalah di bagian chargingnya teman-teman ya. Makanya ini harus kita ganti juga ya, harus kita ganti. Nah, short dia teman-teman. Karena kita akan carikan gantinya teman-teman. Ya, ini saya sudah mendapatkan penggantinya ya, mengganti dari ADP-nya atau MOSFET-nya ini. Walaupun agak beda beda modelnya ya. Tapi biasanya sih bisa teman-teman. Karena ini sama-sama di bagian ADP-nya, ADP FET ya, ada bagian
gerbangnya. Ini pakai tengkurap ya buat penggantinya ini. Sedangkan yang mau diganti itu modelnya agak ceper teman-teman. Tapi mudah-mudahan bisa lah ya. Biasanya sih bisa teman-teman, makanya kita akan coba dulu nanti ya. Oke, sudah saya ganti teman-teman. Coba kita ukur dulu ya. Kita akan masukin tegangan. Kita ukur pakai tegangan teman-teman ya. Apakah dia bisa lolos ya tegangannya ya? Bisa teman-teman, bisa lolos. Nah, sekarang kita akan coba. Tapi sebelumnya jangan lupa, setiap kita akan masang mainboard ini atau habis bongkar ya, jangan lupa untuk ganti pasta teman-teman. Kita perbaharui pastanya ya, karena biasanya kalau lama dipakai, kalau sudah lama dipakai itu pastanya akan bakal kering teman-teman ya. Jadi sekalian mumpung ini dibongkar ya, tadi sekalian diperbaharui pastanya teman-teman. Oke, setelah selesai baru kita akan rakit teman-teman. Kita akan masukin mainboardnya ini ke casingnya ya, atau ke covernya ini. Jangan lupa kita colokin ya, colokin semua, atau jangan sampai ada yang konslet teman-teman. Nah, ini dari keyboard ya, dari sound, dari touchpad gitu ya. Jangan lupa kita colok agar tidak bekerja dua kali teman-teman ya. Nanti setelah kita rapikan ya, setelah kita tutup rapat, baut semua pasang, ternyata masih ada yang belum terpasang kan, nanti akhirnya bongkar lagi teman-teman. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita tutup casing belakangnya atau cover belakangnya ya, kita cek terlebih dahulu ya, apa yang kira-kira apa yang belum terpasang gitu ya, atau mungkin soket baterainya, atau mungkin soket dari layarnya gitu ya, atau dari touchpad dan lain sebagainya. Kita harus yakinkan bahwa semua sudah terpasang dengan rapi gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba tes ya, akan coba kita nyalakan. Mudah-mudahan bagus dan tidak perlu bongkar mesin lagi ya teman-teman ya. Kita colokin adaptor, baru kita tekan tombol powernya. Nah, sudah nyala, tapi baterainya klip-klip tuh. Biasanya jika indikator baterai klip-klip begitu, baterainya habis, kalau nggak rusak teman-teman ya. Coba nanti kita akan colokin yang agak lama ya, mungkin habis, bisa ngisi atau tidak gitu ya. Tapi sayang ini juga ada passwordnya, kita nggak bisa masuk ke Windows teman-teman ya. Ada passwordnya, nanti akan kita minta dulu sama pemiliknya passwordnya apa teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini ya. Kesimpulannya adalah laptop ini mati disebabkan karena ada short di bagian V-in ya, yang jelas short di kapasitor ya, ada kapasitor 2 tadi yang hangus, dan setelah kita ganti dan juga ADP FET-nya kita ganti juga, akhirnya bisa nyala dengan normal seperti ini teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya untuk kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf jika saya banyak salah-salah kata ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini ya sampai detik ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian beserta keluarga tentunya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezeki. Dan saya akhiri dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.